happy people. Noda hitam pada kulit membuat Anda kurang pede. Belum mendapatkan solusinya? Yuk tonton IG Live hari ini dan temukan rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Dan hari ini kita ditemani oleh Dr. Intan Indra Idaman, akrab disapa Dr. Intan. Halo dokter, apa kabar? Halo Tayan. Nah malam ini juga kita kedatangan tamu spesial nih dok untuk join di IG Live kita. Halo Kevin. Hai. Iya kak, nih malam ini kita akan bahas tuntas mengenai flek hitam ya. Seperti biasa di akhir live kita ada giveaway, kita akan berikan free whitening pro untuk satu happy people yang beruntung. Tetap stay tune ya. Dan juga nih buat happy people yang lagi di rumah, jika ingin caranya, boleh chat di kolom komentar ya. Baik, kita langsung saja ke waktu. Iya, mangga. Silakan dong. Oke, Kak Hervina, ini ya tadi baru pulang kerja ya. Sering di outdoor, Kak Hervina? Sering ya di outdoor. Udah tahu masalah flek hitam atau melasma ya? Udah tahu ya? Oke. Mungkin Kak Hervina pengen cerita apa aja atau misalnya pengen nanya apa nih kira-kira? Kalau melasma itu bisa hilang terjadinya karena apa sih? Apa karena sinar UV aja atau karena ada polusi udara? Oke. Jadi sebenarnya saya jelaskan dulu ya. Oke. Jadi yang namanya flek hitam itu adalah kondisi di mana kita temukan ada bercak-bercak hitam, bercak-bercak kecoklatan, warnanya samar, biasanya ya abu-abu gitu. Nah itu biasanya di kanan kiri dia letaknya bisa simetris gitu kan. Oke. Nah kalau misalnya flek ini biasanya mengenai seluruh wajah, tapi tidak menutup kemungkinan memang bisa pada area tubuh yang lain. Penyebabnya apa tadi benar Kak Hervina bilang? Dari matahari. Memang dari sinar UVA, UVB itu kan ada dari sinar matahari ya. Nah itu yang bisa memicu timbulnya terjadinya flek. Itu yang pertama. Gitu. Nanti ada faktor-faktor yang lain ceritanya. Dari dok. Mengapa sih dok terjadinya muncul flek? Dari warna ada perbedaannya juga, ada warna hitam, abu-abu. Betul. Gimana dok, ada perbedaannya kan? Oke, kalau misalnya dari warna ya Kak Hervina, mungkin kalau Kak Hervina pernah melihat orang ada yang warnanya hitam ngegeblek, betul ya. Ada yang warnanya cuma samar, abu-abu, betul ya. Itu memang biasanya kita lihat ada perbedaan dari kedalaman atau letak pigmennya. Ada yang pigmennya di bagian lapisan atas. Kalau yang lapisan atas itu kita sebutnya epidermal. Biasanya ciri khasnya ngegeblek, warnanya coklat, batasnya tegas. Tapi kalau misalnya yang warnanya samar, abu-abu itu atau misalnya kebiruan kadang ya itu kita letaknya agak lebih dalam nih pigmennya. Nah, cuman biasanya yang datang ke ala ada kombinasi. Biasanya ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya abu-abu gitu ya. Jadi kita sebutnya melasma campuran. Jadi ada bedanya ya, people tuh ya, ada bedanya kita lihat. Ya? Jadi kalau udah muncul gitu dok, cara mengatasinya kayak gimana? Oke. Kalau mengatasinya mungkin saya akan ceritakan dulu kenapa flek itu muncul ya terjadi ya. Flek itu sebenarnya kan pigmen yang berlebihan. Jadi kulitnya kita itu punya pertahanan atau proteksi tersendiri ya supaya kulitnya tidak gosong berlebihan, tidak kebakar bahasa awamnya ya gitu. Atau tidak muncul kerusakan dari DNA-nya. Nah, pigmen itu dia dihasilkan oleh pabrik di tubuh kita namanya sel melanosit. Sel melanosit ini biasanya sensitif terhadap multifaktor atau banyak faktornya. Tadi sinar UV udah kita jelaskan ya. Yang kedua biasanya masalahnya ada di genetiknya juga. Jadi kalau misalnya genetik, ada keturunan ibu bapak yang muncul flek itu bisa ke kita lebih gampang muncul flek. Yang ketiga biasanya juga masalah hormonal nih. Kalau ada masalah misalnya penyakitnya misalnya tumor, kemudian juga bisa karena alat kontrasepsi. Nah, kan itu masalahnya di hormonnya apalagi wanita ya gitu. Hormonnya sangat kuat itu bisa muncul flek. Atau ada yang lain-lain. Kalau misalnya yang lain-lain itu misalnya sering kena, apalagi Kak Hervina ya, mungkin Kak Hervina sering layar komputer, gadget itu juga bisa membuat munculnya flek gitu kan ya. Dan memang ada beberapa tadi pertanyaannya memang di mana kan ya kalau misalnya sudah terjadi gitu. Biasanya nanti dokter akan meresepkan produk-produk tertentu gitu.
Kebetulan saya juga kan senang olahraga outdoor ya, kayak sepeda, golf, gitu. Jadi saya semua. Saya pengen tahu kalau misalkan untuk outdoor itu bagusnya untuk yang berapa sih gitu? Kan ada yang 50, ada yang 90, apa itu bagusnya? Untuk negara tropis kayak gitu. Berapa sih? Sebenarnya nanti baliknya ke proteksi ya. Kalau misalnya proteksi kan cara mencegah supaya kita tidak muncul flek. Apalagi memang kalau kita outdoor, biasanya kita sarankan yang 50 SPF 50 dengan broad spectrum gitu kan ya, supaya memang bisa melindungi kita dari sinar UVA, UVB dan juga cahaya biru sih ya sebenarnya. Jadi kalau Kak Hervina memang lebih sering, Kak Hervina lebih sering outdoor nih gitu, berarti harus rutin pakai sunscreen-nya 2 jari, kemudian juga memang harus lebih sering di reapply itu sih ya, kalau memang sering ya outdoor-nya gitu. Baik nih dok, dari tadi pas dari flek nih ya dok dari letaknya nih dok, kan ada yang seluruh wajah nih yang tadi awal dok betul. Ada yang tulang pipi nih, ada di area kumis aja. Itu apakah ada jenisnya dok untuk flek? Iya betul, kalau misalnya dari jenisnya sendiri memang ada ya perbedaannya, sebenarnya lebih ke arah letaknya saja. Flek itu ada yang muncul di seluruh wajah, ada yang misalnya daerah tulang pipi saja dan hidung. Kalau misalnya seluruh wajah namanya sentrofasial, Kak Vina. Kalau yang di bagian tulang pipi atau misalnya sedikit kena hidung itu biasanya malar. Sama ada yang di bagian rahang. Jadi memang secara gambaran klinisnya pun ada perbedaan sebenarnya. Gitu. Tapi untuk penanganannya kurang lebih sama. Nah, bagaimana nih dok? Tadi kan menjelaskan nih terjadinya flek dari genetik, dari sinar UV, sama dari ada hormon. Nah, ada faktor lain nggak sih dok? Kalau faktor lain sih seperti ras atau warna kulit ya. Jadi untuk pasien-pasien yang memang warna kulitnya tipe kulitnya gelap, Fitzpatricknya mungkin 4, kalau bahasa kedokterannya 4, 5 itu lebih warnanya kulitnya lebih gelap, jadi lebih sensitif sel-sel melaninnya terhadap matahari, lebih gampang terjadinya flek. Kemudian faktor lain, misalnya ada kosmetik yang digunakan yang ternyata mengiritasi, seperti ada pewarnanya, pewanginya, itu juga bisa memicu terjadinya flek. Dan sebenarnya ada penelitian bahwa pada flek itu gitu ada kerusakan di pembuluh darah yang di bagian dermis lah ya, lapisan kulit, ada kerusakan. Nah itu juga bisa mencetuskan begitu, happy people. Nah dari sinar matahari sendiri nih dok ya, dari sinar ultraviolet. Kan itu ada nih yang bisa jadi flare, ada yang bisa jadi flek. Itu gimana nih dok? Jadi mengapa ada satu pasien yang kena matahari dikit kena flek, yang satunya enggak gitu? Itu biasanya ada genetik, Mbak Vina ya. Jadi ada genetik yang disebut gen MC1R, itu dia berperan dalam mengatur sel-sel pabrik pigmen. Jadi kalau ternyata pada genetiknya gennya tersebut gen MC1R-nya itu kurang sempurna, jadi dia juga nggak bisa mengatur pabriknya secara sempurna juga ya gitu. Jadi lebih gampang terjadinya muncul flek. Jadi biasanya yang menyebabkan satu pasien dengan pasien lain, ada yang menyebabkan flek, ada yang tidak, lebih kuat dari genetiknya. Baik dok. Bila sudah muncul flek nih dok, bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya tadi udah muncul flek gitu ya Kak Vina ya, kita biasanya sarankan pasien untuk rutin kontrol gitu ya. Memang ada obat-obatan yang memang harus diresepkan ya Mbak Vina ya gitu, seperti obat oral, obat minumnya, ada obat oles gitu, ada treatment. Jadi dokter biasanya akan meresepkan. Nah kalau misalnya untuk obat-obatan disarankan pada pasien-pasien yang memiliki masalah flek, disarankan yaitu harus kontrol, karena kan tadi yang namanya obat ada efek samping ya, itu yang harus rutin dikontrol. Kalau treatment itu apa aja sih dok untuk mencegah? Kalau untuk mencegah sebenarnya ataupun menipiskan flek lah ya, biasanya kita sarankan chemical peeling dirutinkan. Bisa laser, bisa microneedling, atau sekarang tuh ada yang terbaru injeksi bahan-bahan aktif kayak DNA-salmon, mungkin Mbak Vina sering dengar ya Pak, atau asam tranexamat, itu dia biasanya bantu memudarkan dari flek gitu. Kalau dari peeling nih dok, berapa minggu sekali atau bulan sekali dok untuk
memudahkan. Ya, biasanya kita sarankan pasien itu 1 bulan sekali. Laser pun mungkin kita sarankan 1 bulan sekali, gitu ya. Kenapa? Karena memang flek itu sebenarnya terjadi peradangan di dalam kulitnya. Nggak boleh terlalu sering, nggak boleh terlalu harsh atau misalnya terlalu kencang juga ya untuk peelingnya, gitu. Disesuaikan. Jadi bisa dikonsultasikan sama dokter karena kalau tidak sesuai anjuran, nanti ditakutkan malah jadi efek samping yang tidak diinginkan. Kalau flek itu bisa hilang total nggak sih? Misalkan totally kita bersih banget gitu, bisa hilang nggak sih dok? Kalau hilang total susah. Jadi biasanya kita bantu menyamarkan. Tapi kalau Mbak Vina pengen balik lagi nih, pasiennya pengen balik lagi kayak waktu nggak ada flek sama sekali, itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang flek itu kan banyak penyebabnya. Mbak Vina misalnya udah rutin treatment, rutin laser misalnya gitu, rutin peeling, pakai krimnya rajin. Ternyata, sensitif lagi nih, kena matahari lagi. Muncul lagi. Jadi dia kayak mah ya, kambuh-kambuhan. Iya. Gitu. Nah dok, bagaimana sih cara mencegahnya agar flek tidak tambah parah? Oke. Biar nggak tambah parah, apalagi yang memang sering outdoor, berarti satu harus proteksi. Mbak Vina kalau misalnya memang banyak acara outdoor, golf, kemudian apa lagi tadi Mbak Vina? Sepedahan, tenis. Waduh, mantap semua ya, gitu outdoor semua. Nah, itu kita harus proteksi. Mbak Vina boleh pakai baju lengan panjang, ataupun misalnya pakai topi, pakai payung, dan terutama sunscreen. Itu kalau misalnya dari sinar UV yang harus kita hindari. Kalau misalnya masalahnya di hormonal, berarti Mbak Vina pada pasien-pasien yang memang ada penyakitnya mungkin kita harus obati gitu. Kalau masalah hormonal biasanya erat kaitannya sama dokter kandungan ya. Kalau alat kontrasepsi yang ada hormonalnya seperti pil, suntik, itu biasanya ya udah kita kontrol, sarankan apa disuggest mungkin bisa diganti gitu ya. Itu bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungannya. Gitu. Ada pesan nggak sih dok untuk kita para yang pejuang melasma yang kita udah kadung gitu ya, udah jadi ya. Udah pesan-pesannya nggak sih dok? Kalau melasma itu mungkin pesan saya, maksudnya harus sabar. Pertama, kenapa? Karena memang treatment melasma nggak bisa instan, betul. Biasanya sih bulanan, bahkan tahunan gitu kan ya. Belum lagi harus kontrol krim, harus kontrol lagi sama treatmentnya. Itu semuanya butuh proses. Jadi nggak ada yang instan kalau untuk masalah melasma. Disarankan ini pasiennya harus setia juga, Mbak Vina. Harus di satu klinik kalau bisa. Karena kalau misalnya pindah-pindah nanti balik lagi ke awal, nanti nggak selesai-selesai kan ya. Gitu. Nah, umumnya muncul flek itu di usia berapa sih dok? Biasanya rata-rata kalau wanita di usia 30 tahun ke atas sudah mulai muncul seperti mungkin flek noda hitam gitu kan ya, atau misalnya bercak-bercak dulu. Jadi dia nggak langsung ngegeblek. Biasanya bercak-bercak dulu nih munculnya gitu. Di detik-detik dulu bisa menyebar atau ya ada juga yang langsung kelihatan gitu. Tapi biasanya slowly. Jadi memang bertahap hanya saja pasien itu abai gitu kan. Pasien itu kadang ya udahlah dibiarin aja, tahu-tahu pas ngehnya itu udah gede gitu kan, dokter ini gimana gitu sih. Nah, bisa nggak sih dok dari krim tertentu nih kayak cepet glowing? Suka ada kan viral ini cepet instan. Pengen dong kulitnya kayak Kak Vina ya, cantik cuy gitu kan ya. Pengen mulus, pengen instan glowing gitu. Ternyata coba krim ambal-ambal, ternyata gitu ya malah muncul flek. Salah satunya bisa jadi kenapa? Karena segala sesuatu yang instan itu nggak ada. Justru kalau misalnya instan, kita harus curiga ada apa di dalam krimnya gitu kan ya. Nah, ternyata ada oknum-oknum yang nakal, istilah kandungannya yang kurang bagus, berbahaya. Misalnya seperti merkuri. Memang instan di awal bagus, limit gitu ya. Kalau orang Sunda mah tahu-tahu iritasi, peradangan, fleknya muncul. Jadi hati-hati untuk krim yang abal-abal. Nah, tapi dok suka ada mitos nih dok ya, cara menghilangkan flek hitam. Banyak tuh kita cari di Google, bisa digosok pakai jeruk nipis, lemon, gimana dok? Aduh, itu mah jangan diikutin ya, sebenarnya ya. Yang ada kalau misalnya dengan bahan-bahan seperti itu, gitu kan ya. Yang ada kulitnya biasanya iritasi. Yang ada nanti kalau konsul pasiennya dokter ini gosong, jadi fleknya malah tambah parah karena timbul adanya iritasi karena digosok tadi. Ada yang pakai tadi lemonnya, ada yang pakai odol katanya, ada yang pakai macam-macam, itu malah memperparah. Hati-hati.
Nah, baik. Kak Tina, ada pertanyaan lagi? Apa ya? Mungkin selain treatment tadi untuk apa sih melasma ya, kita juga kan kalau perempuan tuh coba-coba yang lain gitu loh, kayak krim malam, krim siang dan sebagainya. Sebenarnya bagusnya tuh dok, kita tuh rajin setiap hari pakai krim malam, krim siang dan lain-lain, atau dikasih jeda, misalnya hari ini pakai, besoknya enggak gitu. Bagusnya gimana sih dok? Kalau saya sih rekomendasi setiap hari. Kenapa? Kulit juga butuh perawatan. Kulit juga butuh nutrisi. Contohnya di krim-krim yang misalnya Alana ini punya nutrisi gitu ya, ada kandungan vitamin C, AH gitu kan ya, cuman ada arbutin juga, ada niacinamide gitu ya. Mungkin Kak Vina ya sering dengar. Itu produk semua biasanya dikombinasikan sama dokter yang fungsinya merawat kulit gitu. Jadi biar kalau udah ada noda hitam gitu kan ya, lebih cepat memudar, lebih cepat sehat kulitnya. Yang tidak ada fleknya ya tetap lebih sehat dong. Jadi kita sarankan memang setiap hari supaya ibarat kata kayak kita ngasih makan kulit lah ya. Hasilnya lebih maksimal. Hasilnya lebih maksimal daripada belang-belang. Baik, sudah cukup Kak Tina? Cukup sekali. Kita coba bacakan pertanyaan yang di rumah ya dok ya. Bangga. Dari Kamona di dok, maksudnya flek selamanya kelam gimana gitu? Jadi kalau judul kita ini. Iya, judul kita. Flek tidak selamanya kelam. Jadi flek itu kan memang noda hitam atau noda kecoklatan gitu kan ya. Dia atau flek ini tidak akan selamanya warnanya kecoklatan pekat, tapi bisa kita bantu samarkan, bantu kita kikis, bantu kita buang dengan cara treatment, dengan cara menggunakan krim yang rutin gitu. Jadi nggak selamanya kelam ya. Tetap bisa pudar juga. Bisa pudar. Rutin, betul. Sama skincare ya, betul. Dari Kamona lagi nih dok, aktivitas di luar ruangan cukup nggak dok pakai sunscreen dan masker? Mungkin masker ini kali ya? Masker ini ya yang waktu kita zaman ini ya. Kalau misalnya betul masker mulut, kalau misalnya sunscreen tadi cukup SPF 50 kalau memang outdoor. Tapi dengan catatan pakainya juga memang 2 jari gitu ya. Jadi tidak satu colek itu proteksinya kurang. Kemudian juga memang disarankan yang broad spectrum gitu. Sunscreennya juga harus sering diulang. Jadi memang repetisi di reply kita bilangnya bisa 4 jam sekali, 6 jam sekali. Jadi cukup kalau misalnya masker juga ini ya membantu supaya tidak langsung kena paparan sinar UVA, UVB itu bisa membantu. Nah dari sunscreen sendiri nih dok, kan ada yang berjerawat kalau pakai sunscreen yang SPF 50 kalau sama yang teksturnya lebih padat, tapi dia berflek juga. Gimana nih dok? Bagusnya sih dikonsultasikan kembali ya gitu, karena memang memilih sunscreen itu seperti memilih jodoh, cocok-cocokan, betul. Nah, Alana punya berbagai macam sunscreen. Biasanya nanti kita cocokkan dengan kondisi kulitnya. Mungkin sekarang sedang berjerawat, kita akan pilihkan teksturnya yang sedang lebih light, lebih ringan. Tapi nanti kalau misalnya memang jerawatnya sudah reda, sudah bagus, ya pasti akan kita naikkan proteksinya. Gitu. Tapi ini kan rata-rata kita ini perempuan nih dok yang mengeluhkan tentang flek. Tapi pria juga bisa kena nggak sih dok? Pria juga ada. Pria juga ada. Memang keterlibatannya itu wanita memang lebih banyak, tapi pria juga ada. Kalau treatment tadi kan termasuk treatment nih dok, kayak peeling, microneedling, kayak laser bisa untuk ibu hamil nggak sih dok? Soalnya kan kadang udah hamil. Iya, lagi muncul ya, betul. Kalau laser sih mungkin untuk ini ya, untuk pasien-pasien yang sedang hamil kita hindari dulu deh gitu ya. Tunggu babynya lahir dulu biar lebih aman. Nanti setelah lahir dilanjut lagi treatmentnya. Cuman mungkin selagi hamil itu harus tetap konsul karena memang juga kan ada produk-produk yang harus lebih dihindari nih untuk ibu hamil juga. Baik dok, dari Happy People juga nih dok, dari Phone Online. Dok mau nanya, kalau fur atau gintik hitam di usia muda kenapa bisa ya? Padahal sudah pakai krim dan sunblock rutin dan berulang. Biasanya ya memang genetik ya, pertama genetik. Atau misalnya memang ada yang dari kecil juga ya, bahasa awamnya mungkin freckles atau freckles gitu ya. Atau evelid bahasa lainnya. Tapi memang dia ada yang munculnya dari remaja karena memang karakteristik fleknya sendiri itu berbeda. Kalau freckles itu biasanya dewasa yang muda atau
perempuan wanita muda biasanya. Tapi kalau melasma itu biasanya udah usia pertengahan. Jadi karakteristiknya juga berbeda. Munculnya juga berbeda. Iya dok, dari Kak Tina nih dok. Dok, saya senang masak. Bisa bikin jadi flek nggak ya dok? Iya, salah satu uap masak inframerah itu ya sebenarnya bisa memicu terjadinya flek karena memang uap masak itu kan panas, Iya. betul. Kulitnya teriritasi bisa memicu terjadinya flek. Mungkin kadang di rumah itu di rumah nggak pakai sunscreen ya, padahal kan masak juga itu termasuk Iya, harus benar. pakai sunscreen. Harus, ya, dok, ya? betul. Walaupun di rumah saja sinar UV bisa tembus loh ya dari kaca, dari misalnya ventilasi. Iya, Jadi memang walau di rumah saja, happy people jangan lupa harus pakai sunscreen atau sunblock ya sebenarnya. Baik, dok. Happy people ada lagi mau bertanya? Atau kita kayak udah gak ada yang tanya nih dok? Oh ada nih dok, satu lagi dari Kak Siti. Dok sedang menyusui dan sekarang baru kelihatan muncul flek sedikit. Sebaiknya di treatment apa ya dok? Ibu menyusui ya dok? Ibu menyusui, oke. Kalau ibu menyusui sebenarnya untuk pasien memang harus kita lakukan anamnesis dulu. Anamnesis itu seperti gini, dokternya cerita-cerita dulu nih ya sama pasien konsul dulu. Harus dipegang dulu nih kulitnya tipenya seperti apa, fleknya seperti apa. Jadi memang disarankan konsul dulu ya biar tepat treatmentnya, biar nggak salah juga produknya. Jadi memang kalau misalnya mau treatment lebih baik konsul dulu ya. Tapi memang ada beberapa pilihan kalau misalnya memang menyusui, microdermabrasi boleh, microneedling boleh, laser boleh, chemical peeling boleh. Mangga, silahkan. Baik, kita langsung ke giveaway aja ya dok? Boleh, ya? boleh. Pertanyaannya apa nih dok? Oke, pertanyaannya tadi kan sudah dijelaskan macam-macam penyebab dari flek atau melasma. Boleh tolong sebutkan 3 saja yang paling cepat penyebab dari flek. Sebutkan 3 pencetus utama terjadinya flek ya. Dari tadi kita bolak-balik nih. Tentang flek ya dok ya. Tadi cara penjagaannya gimana, terjadinya gimana. Nah, ada yang jawab nih dok. Coba kita lihat sudah. Yang paling cepat. Paling cepat dan paling tepat. Betul. Di sini ada dari Kamona, genetik, hormon, dan sinar UV. Dari Kamani juga faktor genetis, sinar UV, dan hormon. Berarti ada banyak yang jawab. Ada banyak yang betul, yang betul. Yang paling tepat, paling pintar semua. Kalau Vina berarti nonton ya dari awal. Yang paling tepat, paling cepat. Jadi apa dok jawabannya? Yang pertama adalah sinar UV, yang jawab sinar UV betul, genetik dan juga hormonal. Betul, berarti paling cepat ini Kamona nih. Oke, hebat. Selamat kepada Kamona, berhak mendapatkan Whiten Isra ya. Siapa bisa DM kami untuk klaim hadiahnya. Oke dok, sebelum kita akhiri nih dok, ideal kita. Ada kesimpulan dari pembahasan malam ini? Oke, untuk kesimpulannya dari masalah flek adalah pasien-pasien yang mendapatkan flek ini harus sabar. Kenapa? Karena memang treatmentnya tadi lama, kemudian juga prosesnya panjang, tidak keluar uangnya juga mungkin banyak gitu. Jadi diharapkan pasiennya sabar. Kemudian juga pasiennya jangan pindah-pindah gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya pindah-pindah, treatmentnya atau pengobatannya balik lagi dari awal gitu. Pasien kadang kurang hafal nih, sebelumnya udah di treatment apa, pakai krim apa. Jadi kalau misalnya bisa, stick di satu tempat, di satu klinik, supaya terobati ataupun tersamarkan fleknya gitu. Baik, itu ya happy people. Iya. Kita malam ini flek sudah cukup. Ini ya jelas. Sudah cukup mengetahui gitu pencetusnya gimana, cara mencegahnya gimana, cara mengatasinya juga gimana ya dok ya. Ya, itu nggak berasa dok, udah mau berakhir aja malam ini. Terima kasih banyak hari ini. Terima kasih ilmunya. Terima kasih banyak Dr. Intan atas waktu dan semangatnya mengedukasi kita. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga smart people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.